Shalom Bapak Ibu. Saya akan menceritakan tentang sharing, membagikan pengalaman hidup saya terkait tentang penyakit yang baru-baru ini yang cukup menjadi hal yang paling menakutkan bagi dunia dan juga bagi kita, yaitu tentang COVID-19 ini. Jadi itu di bulan Maret saya mengalami, biasa mungkin orang kalau bilang itu penyakit demam biasa gitu ya, sakit kepala gitu ya. Pulang kantor saya ingat itu saya mengalami sakit kepala, demam, dan saya pikir itu penyakit biasa gitu. Dan ternyata saya pakai obat-obatan biasa seminggu itu, ternyata penyakit itu masih tetap ada gitu ya, pusing kepala, kok malah tidur juga sulit gitu ya. Saya pikir ini ada apa ini, tapi waktu itu memang terdengar bahwa sudah mulai ada tentang gejala-gejala COVID gitu ya, tapi di media juga udah banyak yang cerita tentang bahwa COVID itu ada di Indonesia, tapi saya nggak pernah kepikiran bahwa itu akan terjadi pada saya gitu. Mungkin sebagian orang juga tidak pikirnya sama, karena gejalanya sangat-sangat umum gitu ya. Dan kemudian saya ambil inisiatif waktu itu untuk tes darah, dan tes darah menyatakan tidak ada yang mencurigakan dengan darah saya, termasuk juga demam berdarah atau juga tifus, itu sama sekali nggak ada. Dan saya semakin bingung gitu, ini ada apa gitu. Dan tapi saya ngambil inisiatif, memang kebiasaan di kami gitu, di rumah, ketika saya sakit saya pasti akan ambil kamar sendiri gitu. Saya terpisah dengan, saya nggak mau menularin anak dan istri saya gitu. Jadi itu setelah diperiksa darah, saya masih di rumah kurang lebih ya seminggu. Saya di rumah di kamar sendiri, dan tidak ada improvement apa-apa gitu. Dan suatu waktu istri saya mengalami batuk gitu, dia nggak enak, kemudian langsung berinisiatif untuk tes yang namanya tes COVID gitu ya. Dan waktu itu kita langsung berangkat ke rumah sakit RSPAD. Singkat cerita, saya dan istri diperiksa di sana, dan dari hasil pemeriksaan itu, ketika ada toraks itu, nah disitulah pertama kali saya dikatakan sebagai terindikasi penyakit paru gitu ya, pneumonia, karena di bawahnya udah tanda-tanda putih gitu. Nah, itu yang membuat saya kok, waduh, ini ada apa ini gitu. Dan justru istri saya diperiksa itu aman gitu. Dan singkat cerita, saya dibawa ke UGD pada saat itu, karena memang udah itu, memang nafas juga agak sulit ya waktu itu. Dibawa, dikasih oksigen, tapi tidak dipegang dokter sampai kurang lebih dari sore jam 3 sampai malam lah jam 9. Sehingga waktu itu saya dan adik saya juga dan istri saya memutuskan udah kita pulang. Lalu saya dirawat saya minta, waktu itu saya nggak boleh kembali ke rumah karena ini terindikasinya seperti COVID. Saya di hotel gitu. Saya mau isolasi mandiri gitu. Ya, selang 3 hari di hotel juga tidak ada perbaikan sama sekali, makin parah batuknya juga, dan sesak napasnya makin parah gitu. Sehingga dari hotel itu pun saya langsung putuskan, saya langsung ke rumah sakit di Mitra Jatinegara. Itu rumah sakit yang biasa kalau kita ke sana. Dan di sana saya diperiksa langsung, dan saya berjanji dengan istri saya kita ketemu di sana. Dan ketika diperiksa di sana ya, pertama diperiksa, ditanya-tanya gitu ya tentang apakah ini dari luar negeri dan lain-lain gitu, karena memang di sana ada gugus tugas COVID di sana gitu. Dan tapi saya bilang saya udah nggak tahan, saya minta diperiksa oksigen, saya butuh oksigen gitu. Saya langsung ke UGD, diberikan oksigen, dan saya cukup tenang di situ. Nah, kemudian saya ngambil inisiatif ketika waktu itu diperiksa toraks, hasilnya dikatakan bahwa saya ini bakteri, tapi saya tetap nggak percaya. Saya minta di CT scan. Nah, dari CT scan itu kelihatan hasilnya memang terindikasi penyakit COVID gitu. Nah, apa yang terjadi ya,
sudah, akhirnya kita serahkan ke Tuhan karena saya nggak tahu ini penyakit apa. Nah, waktu itu kita belum tahu rumah sakit mana yang menerima, karena rumah sakit di Jatinegara tidak menerima. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dapatlah kita di rumah sakit Persahabatan dengan segala sesuatu kesulitannya. Waktu itu cukup sulit sekali, nggak ada yang menerima, tapi puji Tuhan akhirnya diterima, masuk di rumah sakit Persahabatan dan saya dirawat di sana. Nah, saya di rumah sakit Persahabatan saya dirawat pertama kali itu di IGD, kurang lebih di sana tiga hari saya di sana, dan itu saya melihat suatu hal yang mengerikan gitu ya. Ketika saya masuk, saya melihat semua pasien itu dalam keadaan parah yang luar biasa, batuk yang luar biasa, pakai oksigen, kemudian pakai ventilator, itu sepertinya udah tidak bisa bergerak gitu ya. Seperti orang tidur aja dikasih ventilator begitu, dan itu membuat saya semakin terintimidasi. Tapi waktu itu saya cuman melihat begini. Saya pikir sih, saya ingat ketika Tuhan di firman Tuhan dikatakan bahwa di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan itu saya pegang gitu. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi buat saya tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan ketika saya mengerti itu, saya memiliki ketenangan sendiri. Ya, saya dirawat di situ, kemudian dikasih oksigen juga. Puji Tuhan 3 hari kemudian selesai, saya dipindah ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi itu, disitulah titik yang saya cukup lama di situ, dan saya berdua di sana gitu ya. Dari hari ke hari, yaitu kalau bukan pemeliharaan Tuhan saya nggak akan bisa melewati itu. Intinya seperti itu. Tiap hari kita diperiksa, diambil darah 2 kali gitu ya. Kemudian di ronsen juga setiap hari. Ini harusnya ini udah nggak tahu nih udah kayak apa lagi, karena itu di ronsen itu, waduh, saya pikir ini bisa rusak nih paru-paru saya ini di ronsen tiap hari gitu ya. Tuh badan inilah sel-selnya aja. Tapi ya seperti itu memang SOP-nya, akhirnya diperiksa tiap hari. Kemudian satu waktu gitu di ruang isolasi itu, tengah malam saya mengalami intimidasi, yaitu intimidasi menyatakan bahwa, wah, kok bisa sih gitu ya, kamu berada di ruangan seperti ini gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, apa-apa nggak bisa, nggak ada yang bisa nolong kamu gitu. Di situ sesak napas saya makin bertambah, makin jadi-jadi. Saya sesak napas saya luar biasa, dan di satu titik itu di oximeter saya yang ada komputer itu, saya banyak kabel Bapak Ibu, kemudian di komputer itu ada apa namanya, pembacaannya, dan itu terkonek langsung ke dokternya, sehingga pada saat itu ketika oksigen saya turun itu komputer bunyi gitu, dan saya mengalami intimidasi yang luar biasa. Saya bilang, saya udah nggak tahan ini, saya udah nggak tahan lagi, karena saya batuknya luar biasa, saya nggak tahan. Kemudian saya panik luar biasa ya, panik yang betul-betul panik itu. Kalau orang tenggelam mungkin paniknya lebih parah daripada itu. Saya panik luar biasa, dan oksigen itu turun ke 60% gitu, dan itu sudah membahayakan sebetulnya gitu. Dan perawat datang menenangkan saya, ya saya cukup tenang pada itu. Nah, satu hal yang saya katakan waktu itu, saya cuma bergumul, saya katakan kepada jiwa saya, hai tubuh gitu, hai jiwaku, tenanglah bahwa Tuhan adalah penolongmu, Tuhan adalah benteng perlindunganmu. Itu yang saya katakan ke tubuh saya gitu, sehingga ya akhirnya saya mengalami ketenangan. Pada saat itu para suster, kalau boleh dibilang tanda kutip astronot, pada pergi semua. Mereka ada berlima atau berenam itu waktu tenangin saya. Mereka pergi dan saya agak tenang. Dan di satu itu, ketika saya sendiri, saya mulai buka handphone saya mulai buka YouTube saya. Di situ saya dapat YouTube channel Pak Krisman Usaha Mara. Di situ dia bicara tentang penyembahan. Nah, di situ saya mulai menyembah Tuhan bersama-sama dengan YouTube itu ya. Jadi ketika di acara itu saya mulai menyembah Tuhan. Karena saya pikir memang benar yang dikatakan Pak Manusama, itu adalah penyembahan yang paling penting dalam hidup ini. Karena itu adalah satu hal yang nanti akan kita lakukan ketika kita ada di rumah Bapa gitu ya. Itu kegiatan yang kita lakukan, dan itu masuk sekali
dalam pikiran saya betul nyembah Tuhan. Saya bilang saya mau cari Tuhan sendiri, karena ini dealingnya antara saya dengan Tuhan. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa nolong saya. Keluarga nggak bisa lihat, eh, saudara nggak bisa lihat gitu. Bahkan saya punya dokter perusahaan sama sekali nggak bisa tembus tentang kesehatan saya, update-nya seperti apa. Nggak ada yang bisa tolong, cuma hanya saya sendiri, dan itu saya lakukan. Dan saya menyembah Tuhan secara luar biasa. Saya bertemu dengan Tuhan ketika malam itu, dan setelah itu saya agak tidur tenang, dan saya nggak, puji Tuhan gitu, hadirat Tuhan itu, ketika ada hadirat Tuhan, mujizat terjadi. Saya mengalami oximeter saya yang tadi 60%, itu Bapak Ibu kalau tidak percaya, itu naik menjadi 100%. Ketika itu 100%, saya ambil handphone saya foto, lalu saya bagikan ke teman-teman Komsel, dan saya bilang saya mengalami penyembahan yang luar biasa, yang terbaik. Seperti itu. Dan itu, setelah itu saya tidur gitu, saya bisa tenang, mengalami Tuhan luar biasa. Dan itulah kegiatan yang dilakukan gitu, menyembah dan memuji Tuhan setiap waktu. Itu yang saya lakukan, dan saya benar-benar ketemu dengan Tuhan. Dan setelah itu saya mengalami perbaikan, improvement lah dalam kesehatan saya, sehingga kurang lebih saya 3 minggu dirawat di rumah sakit, dan saya dinyatakan pulang gitu. Dan karena dinyatakan sembuh, boleh pulang, karena hasil swab itu berturut-turut, bahkan itu syaratnya 2 kali berturut-turut harus negatif. Nah, bahkan saya udah 3 kali negatif, saya pulang gitu. Nah, disitulah yang saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita gitu ya. Jadi saya mengerti betul bahwa memang melewati itu tidak bisa dengan kekuatan kita gitu. Nggak ada uang nggak bisa tolong, teman nggak bisa tolong, saudara nggak bisa tolong gitu. Kita sendiri yang ada di sana. Itu bedanya penyakit ini. Kita nggak bisa dijenguk, kita nggak bisa dilihat gitu. Kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Jadi yang bisa saya bagikan adalah kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Dan saya mengalami itu. Saya bagikan ke teman-teman saya, ke teman-teman Komsel, saya bilang kita harus cukup serius dengan Tuhan, karena memang nggak ada ternyata yang bisa tolong kita. Dan penyakit ini saya percaya itu membawa lompatan iman buat saya secara pribadi dan juga keluarga gitu. Saya nggak bisa cerita banyak, tapi nanti saya akan menyaksikan di lain waktu untuk yang lebih detailnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini yang mau saya sampaikan gitu, bahwa Tuhan itu pasti menolong hidup kita, dan Dia berperkara di atas hidup kita. Dan saya percaya bahwa kalau saya boleh katakan, hidup yang kedua yang Tuhan berikan ini adalah ada tujuan dan maksud Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Dan saya cari itu, saya akan bertemu dengan Tuhan, dan saya akan minta Tuhan nyatakan apa yang maunya Tuhan terhadap hidup saya. Dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa gitu buat kita. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata buat kita. Kita nggak usah takut dengan penyakit ini. Satu hal adalah Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, itu benar. Dan kita jangan takut dengan penyakit ini. Tapi juga kita harus menjaga kebersihan kita, mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi on top of itu adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap hidup kita. Dan sakit, penyakit, permasalahan hidup itu adalah tools untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan saya mengalami itu, dan saya bersyukur mengalami semuanya ini. Dan saya bersyukur juga keluarga juga mengalami bersama-sama dengan saya, dan itu membuat kita semakin lagi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita juga semua pasti akan mengalami hal yang luar biasa. In any case yang kita alami, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan menolong setiap kita dengan caranya Tuhan. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.